Halo para touring, selamat datang di Ayo Touring. Kali ini gue mau ngebahas motor yang cukup ikonik di kelasnya. Motor apa itu? KTM 390 Adventure. Jadi KTM 390 ini adalah KTM 390 Adventure generasi pertama yang mereka milikin. Motor ini dirakit di India. Motor ini datang hadir untuk tadi bilang memasuki pasarnya GS 310 Himalaya dari RE. Motor ini cukup menarik untuk dicoba dan cocok banget buat teman-teman yang pengen naik kelas nih, pengen nyobain motor yang tenaga berlimpah, buat off-road masih gampang banget handlingnya dikendaliin. Ini bisa ke KTM 390. Salah satu alasannya adalah selain tenaga berlimpah dan handling yang mudah, motor ini juga dibuat khusus orang-orang Asia. Tidak seperti motor-motor adventure lainnya yang tingginya bisa dibilang lumayan tinggi sehingga postur tubuh 160 sampai 180 akan kesulitan. Gua kasih contoh. Nah, dengan postur tinggi gue yang 170 sekian, gue cukup mudah untuk naik motor ini dan tidak begitu jinjit. Untuk ergonomisnya juga nyaman, tidak terlalu tegak, layak ke motor adventure yang GS dan kawan-kawannya, tapi dia terlalu bungkuk juga seperti saudaranya Duke dan RC. Ini cukup untuk kita melibas daerah-daerah off-road. Posisi stangnya yang cukup pas, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah. Lebarnya pun juga cukup nyaman. Kita bahas ke depan. Kita bahas dari depannya terlebih dahulu. Dari depan yang benar-benar kelihatan ciri khasnya adalah headlampnya. Headlampnya itu benar-benar seperti kakak-kakaknya si KTM 390 Adventure ini. Dari LED-nya, kita lihat ya. By the way, headlampnya semua udah full LED, lampunya juga, lampu senjanya. Nah ini sama kayak 790 dan 1290. Di depannya kita bisa lihat dia udah dipasangkan dengan visor bawaannya. Bahkan lampu sennya juga udah LED, full LED semua perlampuannya. Di KTM 390 ini udah ditambahkan juga spotlight L4Z warna kuning. Cukuplah untuk menembus-nembus kabut tipis-tipis gitu, karena emang penggunaannya oleh pemilik motor ini untuk perjalanan Jakarta-Bogor. Masuk ke sektor bawahnya, kaki-kaki depan. Di kaki-kaki depan udah dilengkapin dengan upside down dengan 177 mm dengan diameter 43 mm. Depannya juga udah adjustable. Kita bisa ngaturnya di atas sini. Enak banget kalau kalian ngelewatin jalan-jalan gravel terabasan. Di velgnya dan pengeremannya udah menggunakan Bybre radial dilengkapi dengan ABS. Untuk velgnya sendiri dia masih menggunakan standar pabrikan dengan ukuran 19 inci. Kita masuk ke belakang. Di sektor belakang kita bisa lihat ini mentereng banget box dengan soft pannier-nya. Boxnya dari Hepco Becker, untuk kapasitasnya sekitar 40 ya kalau dilihat dari segi fisiknya. Ini yang tipe Exit bersama juga dengan soft pannier ya. Dari Hepco Becker juga. Ini kondisi lagi hujan, tadi kita cek udah hujan lebat, ternyata aman soft pannier ya, Hepco Becker. Nah, kita turun ke bawah-bawahnya. Di bawah sini buat menopang satu box dan 2 set pannier, ini menggunakan bracket dari SW Moteh yang mampu menahan berat hingga 10 kilo. Lumayan juga sih kalau misalnya kalian mau touring, kabur, pakai ini. Untuk lampunya sendiri juga udah full LED, lampu rem maupun lampu sennya. Untuk kaki-kakinya sendiri, KTM 390 udah membekali di sektor belakangnya dengan velg 17 inci dan lebar 130. Lumayan juga kalau kalian misalnya mau pakai ban-ban yang lebar seperti ban 2 Purwos ini bisa banget.
Untuk sektor pengeremannya sendiri, pengeremannya sudah pakai double disc dan juga dilengkapi dengan ABS radial. Jadi depan belakang udah full ABS. Untuk sektor shock breaker belakangnya udah dilengkapi dengan monoshock yang adjustable juga dan empuk banget. Ntar kita coba ya. Untuk sektor mesinnya sendiri, KTM 390 ini dibekali dengan mesin 1 silinder dengan kapasitas 373 cc dengan 6 percepatan. Bisa dibilang torsinya tuh gede banget sehingga bisa mengeluarkan tenaga sampai 44 bhp. Untuk di mesinnya ini, KTM juga menyediakan knalpot opsional Krapovic. Kalau ini kan masih standar nih. Nah, itu bisa diganti sama Krapovic tetapi dengan add-ons lainnya. Yang uniknya lagi dari KTM adalah selain mesinnya yang 1 silinder dengan 373 cc, torsinya jambak banget, itu punya swing arm yang modelnya bisa dibilang kebalik ya. Harusnya expose-nya itu ada di dalam swing arm tapi dia ada di luar. Sehingga yang di dalamnya itu mulus. Unik banget sih. Dan ini cukup ikonik. Untuk remnya sendiri, seperti tadi udah gue jelasin, dia pakai Vibra. Lanjut ke sisi atasnya. Naik sedikit, pemilik udah memasangkan SW Moteh crash bar untuk menahan ketika terjadi jatuh atau crash saat melalui medan maupun di jalan. Kita bahas sekarang dari sisi desain dan ergonomisnya. Untuk desainnya sendiri, sesuai ciri khas KTM, itu punya desain-desain yang agresif banget. Kalian bisa lihat di sini di sisi tangkinya ada sirip-sirip untuk aerodinamis. Fairingnya ini di depannya punya garis lekuk-lekuk yang cukup tegas. Dan juga joknya pun dia lebih dibilang ke motor dual purpose atau motor rally enggak, tapi dibilang ke enduro juga masuk, tapi nggak terlalu enduro banget karena enduro bisa tinggi kan. Nah, ini bisa dibilang semi lah joknya. Dan joknya pun memiliki ketebalan yang cukup tebal sekitar 85 mm. Mari kita coba naik. Sekarang kita bahas sektor dashboardnya. Di dashboardnya itu, stangnya masih menggunakan stang KTM. Dan uniknya, KTM 390 itu, riser bawaannya tuh kayak pakai riser modifikasi gitu. Jadi ada tambahannya lagi di sini sehingga posisinya agak mundur ke belakang. Untuk lebarnya pun udah pas menurut gua. Di sini ada pertombolan-pertombolan yang nanti akan gue jelaskan. Setelah stang, masih stang standar, dia menggunakan handguard Barkbuster dengan warna orange yang menurut gue ini senada banget sih sama si KTM itu sendiri. Benar-benar di sini ditambahin holder HP dan juga dia masukin holder minuman. Cukup untuk perjalanan jauh lah ini. Udah enak banget. Tanpa harus diapa-apain, ini udah PW banget menurut gua. Masuk ke pertombolan. Di sisi kanan, kita bisa ngeliat skill switch engine buat on off. Di sini ada tombol on off. Di sisi kiri ada tombol sen, klakson, dan uniknya KTM 390 adalah dari yang lain, dia ada untuk modenya. Ada set modenya. Di sini kita bisa cek, dia ada mode untuk setup ABS-nya. Untuk fitur-fiturnya sendiri udah lengkap banget. Ada trip 1 data yang bisa kita akses, yang isinya tuh general info, trip 1, trip 2, dan ada petunjuk warning ketika kita udah harus melakukan servis atau ada masalah dalam motornya. Info tentang motorcycle sendiri ada MTC dan ABS, dimana kita bisa atur itu sesuai kebutuhan kita, mau di on-road atau di off-road. Ketika ABS dan MTC itu bisa kita nyalain atau matiin. Settingsnya sendiri ada Bluetooth, display temp, dan lain-lainnya. By the way, motor ini udah dilengkapi juga sama quick shifter kayak yang tadi gue bilang di awal. Jadi enak banget ketika kalian riding jauh dan butuh jambakan-jambakan atau tenaga-tenaga yang berlimpah di bawah. Nah, motor ini juga memiliki fairing yang bisa dibilang cukup unik, sama seperti motor dual purpose lainnya. Sama di kelasnya lah, GS 310, ada juga Royal Enfield Himalaya. Dia memiliki headlampnya itu lurus, nempel sebenarnya mengikuti ke kerangka. Jadi kalau stangnya belok ya dia tetap lurus. Ngerti kan maksud gue? Kayak gitu. Dan motornya juga dilengkapi oleh traction control. Jadi bisa dibilang untuk di jalanan, meskipun torsinya melimpah, kalian nggak akan kelabakan. Cocok banget buat entry level motor kalian. Dari 150 atau kalian mau naik yang nggak mau ke 2,5 tapi nggak mau terlalu tinggi, bisa banget sih 390 ini. Kita coba yuk jalan. Tadi gue udah bahas tentang dashboard, terus dari depan, dari belakang, dari segi mesin. Gue akan bahas sedikit tentang ergonomisnya. Untuk posisi riding, seperti yang gue bilang di awal, dia itu PW banget. Berbentuk kayak angka 4 ya, langsung di bawah kakinya ini, 4 kebalik. Dan posisi tangannya tuh cukup lebar. Untuk perjalanan jauh ini nyaman, bisa dibilang cukup nyaman.
Dan untuk shocknya, gua sejujurnya kaget banget KTM bisa seempuk ini. Karena KTM yang gue tahu itu keras, tapi ini dia bisa seempuk ini. Ini nyaman banget sih, worth to buy. Mungkin itu sekilas review singkat dari gua mengenai KTM 390 Adventure ini. Buat teman-teman yang penasaran dan punya pertanyaan tentang KTM 390 Adventure ini, tulis di kolom komentar bawah ya. Jangan lupa like, subscribe channel Ayo Touring, dan juga follow IG-nya Ayo Touring. Mungkin sekian dari gua. Stay safe di jalan dan salam Ayo Touring.